Tetapi kenapa Anda diam? Membiarkan kejahatan atau maksiat ini semakin meluas, merugikan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada. Saya tidak akan pernah berhenti mendoakan kalian semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezeki. Karena ini adalah doa yang sering kita dengar. Semakin banyak kita berdoa, maka pintu-pintu akan terbuka. Dan jangan pernah lelah untuk berdoa dan mendoakan. Dan setiap kita kali mendoakan orang, maka malaikat juga akan mengangkat tangannya mengaminkan kepada orang yang berdoa. Makanya saya tidak pernah berhenti mendoakan semua VTuber Indonesia, sehingga saya yang kecil ini mengharapkan aminnya malaikat dengan doa yang saya ucapkan kepada kalian semua. Teman-teman, sekarang mulai terbuka terang benderang, dan semua terbukanya ini bukan karena kemampuan saya, bukan karena adanya bisikan dari seseorang atau pengetahuan, tapi benar-benar ini skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal-awal kita tidak tahu, semua tidak tahu ada apa sebenarnya. Tetapi saya berkenalan dengan seseorang yang jauh di sana. Namanya Pak Yarman. Awal saya berkenalan dengan Pak Yarman, kita bercerita bahwasanya kita sesama member. Bagaimana kita menceritakan keadaan kita, dan singkat cerita jadilah pembicaraan yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Semua Pak Yarman mengeluarkan keluh kesahnya, bagaimana keadaan VTube saat itu. Pak Yarman dengan membernya, sehingga begitu sedihnya Pak Yarman mengurus hak membernya ini, ingin menunaikan hak member ini, sehingga Pak Yarman bikin hitam di atas putih. Sanggup beliau bikin perjanjian materai hitam di atas putih. Tetapi bukan itu tujuan akhir dari Pak Yarman. Begitu juga dengan saya. Karena saya ceritakan seperti ini karena Pak Yarman semua cerita kepada saya. Bahkan ada satu orang member beliau meninggal dunia. Pak Yarman menangis menelpon saya. Pak Adam, bagaimana tanggung jawab saya di akhirat kelak? Karena member beliau ada fast track. Tetapi Pak Yarman sampaikan, Pak Adam, pertama itu, tetapi yang membuat saya bangkit di VTube ini bukan hanya perkara member saya ada yang meninggal, tanggung jawab saya, tetapi 17 juta orang yang saat ini pada saat itu juga mencari kabar ke sana kemari, dan kabar itu mereka tidak dapatkan. Sehingga beliau mempunyai metode untuk menyelamatkan 17 juta orang ini. Beliau ternyata sudah lama mempelajari metode numerik Al-Quran, dan banyak lagi tariko-tariko yang beliau pelajari. Dan itu sering kami diskusikan setiap malam. Alhamdulillah setiap malam, hampir 3-4 bulan yang lalu saya baru kenal Pak Yarman. Setiap malam kami teleponan membahas masalah numerik Al-Quran itu. Bahkan akhirnya jatuhlah membahas masalah VTube yang pada saat itu sampai saat ini tidak ada kabar yang jelas yang bisa membantu 17 juta member. Dari situlah Pak Yarman membuat perhitungan melalui numerik Al-Quran untuk melihat seperti apa sih VTube ini. Karena tidak ada yang pintar di dunia ini, tidak ada yang punya pengetahuan di dunia ini, hanyalah Al-Quran. Dari situlah semua satu persatu masalah mulai terbongkar.
Dan itu sudah di-share 3 bulan yang lalu, sudah di-share kepada orang-orang yang tidak ingin saya sebut namanya, karena saya tidak ingin menjadikan ini sebuah satu aib nantinya. Di-share semua metode apa yang ada dalam VTube ini menurut Al-Quran. Semuanya sudah di-share. Bahkan konten kreator pun di-share salah satunya. Tetapi tidak ada tanggapan. Ini dalam perjuangan mencari, sebenarnya dalam mencari untuk menyelamatkan 17 juta member. Jadi teman-teman, video saya yang kemarin atau yang sebelumnya 9 masalah itu sudah 3 bulan yang lalu harusnya saya keluarkan. Tetapi saya masih memikirkan apakah ini sesuai, apakah manfaatnya bagaimana. Sehingga saya pikirkan, Pak Yarman juga memikirkan hal itu. Bahkan Pak Yarman sudah yakin, Pak Adam, ini harus dikeluarkan. Ini harus dikeluarkan demi 17 juta orang. Saya tahan terus hingga akhirnya kemarin saya juga sudah tidak bisa menahan. Lalu keluarlah 9 masalah di video itu, 9 masalah yang terjadi. Dan pada saat 9 masalah itu keluar, barulah mulai terang benderang masalahnya. Terang benderang masalahnya, apa yang terjadi di tubuh VTube. Sehingga ada seseorang yang menghubungi Pak Yarman, menghubungi saya, dan membuka semua itu. Dan membenarkan 9 masalah yang terjadi di dalam VTube itu. Disitulah awalnya terang benderang. Jadi selama ini 17 juta member dalam keadaan menangis mencari kebenaran. Ternyata pada saat mencari kebenaran disalahgunakan sama orang-orang dengan membentuk opini, sehingga jadilah video itu maling kundang. Maling kundang itu adalah skenarionya Allah Subhanahu wa taala, bukan skenario saya. Bukan perbuatan saya, bukan keinginan saya untuk mencari viewer, bukan. Tetapi semata-mata itu asbab dari istikharah. Seandainya saya seorang wanita, saya sudah menangis. Pak Yarman berapa kali menangis telepon saya. Saya pun ikut menangis, memikirkan 17 juta. Dengan metode Al-Quran, semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan bantuannya sehingga masalah di VTube ini terurai. Masalah di VTube ini bisa dibersihkan dari orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi. Yang saya kagetnya, pada saat kita ingin membuka sesuatu kejahatan, maksiat, yang mana maksiat itu bisa merugikan banyak orang, kejahatan itu bisa meluas lagi, malah kita dibalik. Dikatakan saya buka aib. Di video saya terangkan, di video saya malin kundang, tidak ada saya buka di situ chat WA. Tidak ada. Saya tidak menyebutkan nama, saya cuma hanya menceritakan ilustrasi tentang malin kundang ada di tubuh PT Future Fitech. Dan itu kita dapatkan informasi dari orang yang menyampaikan tadi. Sehingga dapatlah cerita ilustrasi itu. Kalau saya mau buka aib, saya terang-terangan, saya sebut namanya. Saya sebut orangnya. Tetapi ada video konten creator yang menyatakan saya buka aib, tetapi dia memperlihatkan WA-nya orang, dipublikasikannya. Sebenarnya siapa ya di sini yang membuka aib? Ini yang membuat kita sedih semuanya. Siapa sebenarnya yang mau menjaga perahu kapal VTube ini? Jadi kita harus tahu, ini skenarionya Allah Subhanahu wa taala ingin membuka semuanya. Karena berapa juta member berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, doa yang orang yang dizolimi tidak ada hijab
antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bukan orang Islam. Tetapi kalau dia terzolimi, dia angkat tangan berdoa kepada Tuhannya. Doanya akan dijabah. Jadi apa yang terjadi saat ini bukan karena saya ingin mencari pamor, pansos, tidak. Kita lihat teman-teman, pada saat saya menghubungi Pak Eman, saya WhatsApp beliau, bukan langsung serta-merta dibalas sama beliau, tidak. Tetapi itu melalui proses panjang sekali, berapa minggu baru dibalas. Itu pun harus dengan memakai amalan. Jadi apa yang saya keluarkan, video mulai dari The Best Leader itu, itulah mulai dari situ. Perhitungan numerik Al-Quran digunakan. Sampai saat ini, alhamdulillah, asbab daripada itu semua mulai terbuka satu persatu. Mulai terbuka satu persatu. Hingga akhirnya dari 9 masalah, terus ada 7 solution, terus ada terakhir yang membuka ilustrasi tentang maling kundang. Itu semua dari perhitungan numerik Al-Quran. Bukan kita buat-buat. Bukan untuk membuka aib. Sekarang, ya Allah, Anda mengatakan saya buka aib. Adakah nama Anda saya sebut di situ? Adakah nama orang yang ada di VTube saya sebut di situ? Tidak ada. Adakah chat WA saya tampakkan di video itu? Tidak ada. Anda mengatakan saya tidak tabayun, tidak bertanya. Untuk apa saya bertanya kalau informasi saya dapatkan langsung kepada orang yang telah mendengarkan langsung kepada sumbernya? Yang perlu ditanyakan, kenapa Anda tidak tabayun, kenapa saya buat video maling kundang? Sebenarnya siapa yang harus tabayun? 17 juta member menunggu kabar, tetapi kabar itu terus diputar kemana-mana. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Leader-leader semuanya tidak ada hubungannya lagi dengan founder, langsung ke sisi. Ada apa ini? Ada apa semua seperti ini? Kenapa ini bisa terbuka? Ini adalah karena kita memakai Al-Quran, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala buka. Siapa yang harus tabayun? Siapa sebenarnya yang membuka aib? Anda tahu permasalahan ini, Anda katakan 6 bulan yang lalu. Tetapi kenapa Anda tidak beritahukan dari 6 bulan yang lalu? Paling tidak Anda beritahukan kepada leaders, kepada tingkat-tingkat diamond. Tetapi kenapa Anda diam? Membiarkan kejahatan atau maksiat ini semakin meluas, merugikan banyak orang. Dengan memutar-mutar kabar-kabar yang tidak jelas, memutar clue-clue yang tidak jelas. Berapa kerugian orang? 17 juta member mengharap dipermainkan seperti itu. Kenapa saya buka? Ini pun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang berikan petunjuk. Setiap video yang dikeluarkan, setiap apa yang saya sampaikan, ini semua melalui petunjuk dan juga melalui koordinasi. Tidak serta-merta saya langsung menyampaikan apa yang saya inginkan. Tidak. Saya bertanya dulu kepada orang yang betul-betul warok, yang punya tingkat spiritual lebih kuat. Saya selalu tabayun dulu. Bagaimana video saya? Apakah ada kesalahan? Apakah? Kalau sudah dibilang lanjut, saya lanjutkan. Dan ini pun video yang saya keluarkan ini pun hasil dari musyawarah. Hasil dari musyawarah. Anda sudah mengetahui kabar ini, mengatakan Anda mengatakan sudah tahu kabar ini. Anda menutupi kejahatan selama 6 bulan. Sehingga selama 6 bulan berapa banyak kerugian terhadap 17 juta member. Siapa sebenarnya yang mempertahankan VTube? Padahal VTube tanpa harus kita pun VTube bisa jalan. Dan kalau Anda menuduh saya untuk mencari viewer di YouTube, berapa hasil di YouTube? Apakah saya tidak hidup tanpa viewer?
Apakah saya tidak bisa hidup tanpa VTube? Ada Allah yang kuasa. Tetapi saya sibuk membicarakan VTube, mencari kebenaran. Karena di atas kita ada 17 juta orang yang harus kita berikan bantuan. Yang harus kita selamatkan. Yang harus kita berikan haknya kepada mereka. Adakah di video saya menyebut nama kalian? Tidak ada. Kecuali nama Pak Yarman. Asal daripada permasalahan ini semua sehingga terpecahkan. Beliau menguasai metode numerik Al-Quran, tetapi bukan kemampuan beliau. Beliau hanya menguasai metodenya, tetapi sumber yang asli itu yang membuka semua permasalahan ini adalah Al-Quran. Dan Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silahkan teman-teman mau menilai yang mana. 17 juta member selama ini, termasuk saya, menjadi content creator. Karena apa? Karena ingin membela teman-teman yang lain mencari informasi yang sudah leadernya pergi entah kemana. Sehingga saya punya kemampuan. Allah gerakkan untuk mencari informasi. Dan informasi itu saya ingin share satu persatu. Saya orang tidak punya kuota data yang banyak. Sehingga untuk lebih dari men-share informasi ini lebih banyak dengan mudah, makanya saya buat channel ini. Untuk menyampaikan kebaikan. Kalau mencari viewer, YouTube bukan tempat salah satunya untuk bisa hidup di dunia ini. Begitu juga dengan VTube. Tetapi ini semua karena ada 17 juta orang yang saat ini terus mengharapkan VTube sambil menangis, mengharapkan keluarganya, keluarga mereka yang fast track. Ini yang saya pikirkan. Jangan sampai asbab perkara dunia ini iman-iman mereka rusak semua. Tanpa saya, tanpa Pak Yarman, tanpa Anda, VTube pun bisa jalan. Tetapi bagaimana dengan 17 juta orang? Ini yang harus kita pikirkan. Maaf kalau ada perasaan tersinggung asbab dari kata-kata saya. Tapi ini betul petunjuk yang datang Allah kirimkan melalui Al-Quran. Al-Quran melalui Pak Yarman ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.